Salam JMKI. Halo Sobat JMKI, selamat datang di Haija Podcast episode 1. Perkenalkan, saya Salsabila Safa selaku moderator yang akan menemani kalian berbincang mengenai topik hangat pada Haija Podcast episode kali ini. Tentunya saya ditemani oleh seseorang yang sangat ahli di samping saya. Sobat JMKI, penasaran gak nih tentang topik apa yang akan kita bawakan pada Haija Podcast episode kali ini? Teman-teman boleh banget nih komen di kolom komentar kira-kira topik apa sih yang akan kita bicarakan pada episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memberitahu kalian tentang topik yang akan dibicarakan kali ini. Topik yang akan kami bicarakan kali ini adalah skincare. Nah, berkaitan dengan topik ini, tema yang akan kami bawakan dalam Haija Podcast episode 1 kali ini yaitu mengenai bagaimana dasar formulasi skincare untuk tiap skin type dari pandangan farmasi. Wah, keren banget gak sih? Karena selama ini kan kita hanya tahu tentang pandangan beauty vlogger. Nah, sekarang kita akan mengetahui nih bagaimana pendapat dari para ahli mengenai formulasi skincare. Untuk membahas topik kali ini, tentunya saya ditemani oleh ahlinya nih yang di bidang formulasi dan kosmetika, yaitu Ibu Dr. Eng APT Khadijah MSI. Selamat pagi Bu Khadijah. Pagi Bila, sahabat JMKI semua, apa kabar? Pasti baik sih Bu, coba sobat JMKI. Tidak hanya sehat, tapi juga cantik luar dalamnya ya. Iya harus, karena kan kita hari ini akan membahas tentang skincare, jadi untuk teman-teman pastinya bakalan cantik luar dalam. Nah, mungkin itu tadi perkenalan singkat dengan Ibu Khadijah. Seperti yang teman-teman tahu, episode kali ini akan membahas tentang Q&A yang sudah teman berikan di Instagram account JMKI Farmasi UGM. Nah, bagi teman-teman yang khususnya bertanya di Instagram account JMKI UGM bisa menyimak podcast kali ini ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Seperti yang kita tahu, skincare merupakan salah satu sediaan topikal seperti krim, gel, dan salep. Menurut Ibu Khadijah sendiri, bagaimana dasar pemilihan skincare bentuk sediaan topikal? Dan apakah bahan aktif itu mempengaruhi bentuk sediaan itu sendiri? Terima kasih Bila untuk pertanyaan yang pertama. Ini dari teman-teman JMKI ya, cukup menarik pertanyaannya. Ya, bagaimana terkait basic atau dasar ketika memformulasi ya tadi bentuk-bentuk sediaan, apakah bentuknya basisnya 100% air gitu ya, kita sebutnya ada basis gel, ada basis yang bentuk sediaan kombinasi di mana di dalamnya ada sebagian air, ada sebagian kandungan lemak atau minyaknya gitu ya, atau bahkan ada yang hampir 100%-nya ada kandungan lemaknya seperti tadi yang disebutkan Bila, yaitu bentuk sediaannya salep gitu. Nah, tentu semua jenis sediaan ya, dalam hal ini konteksnya sediaan kosmetik ya, karena kita juga orang farmasi, untuk sediaan obat itu juga hampir mirip ya, atau bahkan pada dasarnya awal mulanya untuk obat dulu ya, sekarang juga semakin berkembang sediaan yang biasa untuk obat digunakan untuk sediaan kosmetik ya saat ini. Nah, jadi tadi juga ditanyakan terkait bentuk tipe kulit gitu ya, bahwa kita juga mengenal banyak tipe kulit. Tentu yang pertama yang kondisi kulitnya sehat atau seimbang, kita nyebutnya kulit yang normal. Ya, kulit yang normal, ada kulit yang ada yang kelebihan atau kekurangan. Nah, kelebihannya misalkan ada yang kelebihan sebumnya ya, sekresi sebum atau oil, lemak seperti itu ya, sering dikatakan sebagai kulit yang berminyak atau oily ya. Ada juga yang mengalami kekurangan. Kekurangannya apa? Misalkan kekurangan kandungan air ya di dalam kulit atau hidrasi kulitnya yang cukup rendah ya, karena banyak melepaskan hidrat air ya dari kulitnya ke environment biasanya seperti itu, sehingga menyebabkan kulitnya kering atau kita kenalnya dengan kulit yang kering. Nah, kalau kita kembali lagi ke konteks formula ya, kalau ini yang pendengarnya di JMKI orang-orang kandidat-kandidat farmasi ya, atau yang bakal nanti bekerja di industri farmasi ataupun kosmetik. Jadi apa saja dasarnya? Yang paling utama adalah kalian harus memahami targetnya dulu. Ya, target segmentasi konsumen yang bakal memakainya. Misalkan kalian mau meng-approach ya, atau menjadikan produk itu akan digunakan untuk masyarakat yang memiliki
kulit yang normal. Nah, kulit kita kembali lagi ke struktur kulitnya. Ya, kulit kita pada dasarnya itu ada keseimbangan, ada kandungan airnya, ya, kandungan lemaknya tentunya, dan itu harus dijaga keseimbangannya gitu ya. Jadi jangan sampai kita sebagai formulatornya gitu ya mengganggu keseimbangan tersebut karena menambahkan komponen-komponen yang bisa menyebabkan terganggunya keseimbangan pada kulit itu gitu. Misal ya. Jadi misalkan adik-adik nih mau membuat sediaan yang berupa krim ya, karena krim itu merupakan sediaan gabungan antara adanya kandungan lemak ya atau oil dengan kandungan air ya. Tentu nggak hanya air dan minyak ya, tentu banyak sekali komponen di dalamnya. Mungkin kalau adik-adik yang biasa melihat komposisi kosmetik itu panjang sekali isinya ya, karena isinya itu ada yang nanti dikumpulkan ke grup oil, ada ke grup air. Nah, bagaimana kita bisa menyatukan dua fasa yang berbeda ini gitu ya, minyak dan air itu nggak mau ketemu gitu ya. Jadi kita di farmasi kita mengenal yang namanya adanya emulgator. Ya, emulgator itu bisa seringnya gitu dimanfaatkan bentuk zatnya, materialnya itu berupa surfaktan. Nah, ini nih jadi untuk masyarakat yang tidak berkuliah atau belajar farmasi sudah cukup mengenal gitu ya beberapa surfaktan. Seringnya saya nggak mau nih pakai SLS. Apa itu SLS gitu ya? SLS itu salah satu jenis surfaktan gitu ya. Yang dimana kalau anak-anak farmasi kenalnya itu anionic surfaktan. Nah, tipikal SLS ini juga termasuk tipikal surfaktan yang cukup sering ya menginduksi iritasi ya. Kenapa? Karena dia cukup kuat ya, strong ya. Karena SLS ini dia bisa menjadi bagian yang bisa melarutkan atau mendisrupt lapisan stratum corneum yang terutama bagian lemaknya. Nah, karena itu akan sering sekali banyak ya orang-orang masyarakat kalau menggunakan kosmetik yang mengandung SLS terutama di area wajah itu akan sering sekali mengalami iritasi gitu ya, karena keseimbangan karena lapisan lemak pada kulit kita itu akan terganggu ya. Jadi karena itu salah satu pilihan-pilihan kita ya sebagai formulator itu harus memperhatikan kekuatan bahan yang kita gunakan terkait dengan apakah dia bisa menghilangkan bagian dari kulit kita yang penting, elemen kulit kita yang penting tadi, misalkan tadi ya lemak misalkan, ataupun ada juga terkait dengan untuk bagaimana menjaga tadi keseimbangan airnya gitu ya. Kalau misalkan kulit normal tentunya antara minyak dan lemak atau antara lemaknya dan airnya itu kan seimbang gitu ya. Nah, bagaimana kita tetap menjaga hidrat pada kulit yang normal itu tetap terjaga gitu, meskipun misalkan dia bekerja di ruang ber-AC gitu ya. Ruang ber-AC itu kan kering sekali ya, ataupun berada dalam kondisi misalkan dia pergi ke area yang mengalami winter, itu kan biasanya RH-nya ya, humidity-nya itu rendah sekali. Itu maka environment pun akan menarik air ya dari kulit kita sehingga kulit kita akan cepat kering. Nah, bagaimana bisa menghidrasi itu? Tentu kita harus memberikan kandungan satu ya, biasanya tadi ada krim. Krim itu juga udah disediakan air di dalamnya. Nah, supaya agar krim itu tidak yang air dari krim itu tidak cepat lepas lagi gitu ya ketika kita apply ke kulit kita. Ya, dia bisa menghidrasi kulit kita. Nah, bagaimana cara mempertahankannya? Nah, kita salah satunya bisa kita berikan kandungan bahan yang berupa disebut dengan humectan ya. Nah, humectan itu ya dia bisa menarik air juga dari dari eksternal ya. Dan juga bisa menarik juga sebenarnya hidrat air ya dari dalam dermis kita, dari lapisan dalam kulit kita gitu ya, sehingga hanya menggunakan humectan untuk menjaga hidrat itu tidak cukup. Jadi adik-adik nanti bisa menambahkan apa tambahannya berupa emollient misalkan ya, ada kandungan lemaknya. Karena itu apapun kosmetik saat ini ya, kalau adik-adik memperhatikan itu baik itu basis lemak maksudnya ada basis krim seperti itu ya, basis krim, dan maupun hampir 100% kosmetik yang mengandung air gitu, tetap ada kandungan oilnya. Itu gunanya apa? Jadi tadi untuk menambah lapisan lemak atau hidrofob pada kulit kita ya, sehingga modal hidrat atau air yang diberikan dari bahan kosmetik yang diaplikasikan ke kulit itu nggak cepat lepas lagi ke udara gitu ya, ke eksternal gitu. Jadi itu beberapa dasar pemikirannya gitu ya. Jadi intinya
apapun bentuk kosmetiknya kita selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan. Jadi kita ngomongin kulit yang normal ya. Selain itu juga yang penting adalah pH terutama nih. Kulit kita pH-nya berapa? Ada yang tahu? Ada yang asam, basa, netral, berapa pH-nya? Oh ya, betul ya. pH-nya asam. pH-nya asam ya. Jadi asamnya berapa? Oh, enggak, jangan sampai asam lambung ya. Jadi asam lambung itu sangat asam. Tentu kalau pH kulit itu ya rentangnya barangkali 4 sampai 6 gitu ya. Ya, jadi pH yang di rentang itulah kita harus jaga juga. Jangan sampai kita membuat formula gitu ya, atau menggunakan formula kosmetik di mana pH-nya itu sangat basa atau di luar rentang tadi 4 sampai 6 ya pH kulit kita. Kenapa? Kalau nanti di luar pH itu juga sama, itu ya akan merusak keseimbangan juga gitu ya. Ketika di pH basa terutama gitu, di mana identik dengan akan menginduksi proses seperti cleaning, pembersihan. Jadi dia akan diserat stratum corneum kita juga gitu ya, bisa menimbulkan iritasi. Nah, karena itulah selain dari komponen keseimbangan dalam formula, pH juga harus dijaga. Nah, tadi kalau ngomongin adanya kulit kering ya, tadi saya bahas kulit kering itu adalah tipe kulit yang mengalami kekurangan. Kekurangannya apa? Hidrat. Nah, jadi kalau untuk calon-calon formulator maupun yang atau sebagai penggunanya, perhatikan kulitnya lagi mengalami kekurangan apa nih gitu ya. Tadi kalau misalkan lebih mengalami kekurangan hidrat, maka pakailah tipe basis atau kosmetik yang berbasis dominan air ya. Misalkan tadi ada gel, ada toner ya, sejenis toner itu, ada serum, kemudian atau lotion. Nah, itu lotion meskipun dia seperti krim, tapi kan dia lebih fluidity ya, lebih bisa kita bahasa awamnya itu lebih cair. Kenapa? Karena kandungan airnya lebih banyak. Jadi kalau untuk teman-teman JMKI yang bakal menggunakan kosmetik dan ternyata kulitnya kering, maka pilihlah kosmetik yang basis airnya lebih dominan. Nah, sedangkan tadi misalkan terkait dengan yang bagaimana kulitnya lebih banyak berminyak misalkan ya. Jadi misalkan oh ya, tambahan lagi ya, maaf. Jadi tambahan untuk yang kulitnya kering ya, selain tadi kita basahi dengan air, itu juga mempertahankan hidrat ya pada kulit kering itu perlu ada ekstrak tambahan. Tadi ada Bila menyebutkan ada bentuknya salep ya, tapi kita nggak nyebutnya salep sih, di kosmetik nggak ada salep, tapi kalau di sediaan obat itu ada salep. Jadi kalau di kosmetik itu ada biasanya nih yang ekstrimnya tuh kalau misalkan kita stay-nya di negara yang 4 musim ya, ada winternya, itu sering banget dijual itu hanya petrolatum ya. Petrolatum itu kita nama ininya Vaseline ya, bukan nama merek ya, tapi namanya Vaseline ya. Jadi Vaseline itu memang itu sangat lemak sekali ya, memang basisnya lemak dan itu oklusif. Nah, jadi untuk teman-teman yang punya kadar kulit keringnya sangat cukup parah gitu ya, maka selain kalian apply-kan kosmetik yang banyak airnya, hidratnya tadi menghidrasi kulit, maka kalian jaga ya hidrasi kulit itu dengan ditutup dengan bahan yang berlemak. Nah, jadi oklusif itu ya. Dan mengandung banyak lemak. Jadi bisa setelah menggunakan misalkan gel ataupun toner misalkan ya, untuk menghidrat kulitnya, nanti bisa dibantu dengan kosmetik yang berupa krim misalkan ya. Karena kalau siang hari pakai Vaseline itu nggak mungkin ya, nanti wajahnya berkilau ya berminyak. Jadi makanya pakailah yang krim aja ya, yang krim itu bisa untuk mempertahankan kelembaban kulit. Nah, biasanya tuh yang sangat membantu itu pakailah komponen krim yang mengandung juga elemen kulit. Apa contohnya? Bila tahu? Seramid. Nah, itu seramid itu komponen kulit. Ya, jadi kalau misalkan ini kebanyakan yang kulit-kulitnya sangat kering, menggunakan salah satu komponen yang memang menyusun kulit kita the best choice gitu ya. Salah satunya seramid ataupun nanti ada juga hyaluronat, itu juga bagian dari upaya untuk menjaga hidrat kulit kita ya. Terus tadi yang bagian segmen kulit yang oily, maka jangan menggunakan kosmetik yang lebih kandungannya banyak lemaknya ya, seperti tadi krim ya, apalagi Vaseline, jadi nanti tumpukan sumber minyak nanti ya, jadi sumber bahan minyak baru gitu ya, jangan ya. Tapi kalian gunakanlah
komponen yang nantinya mampu yang pertama ya, kalau untuk yang oily itu pastikan kalian menjaga kebersihan wajah kalian dari minyak ya. Jadi artinya ada cleaning dulu dari minyak, dari kandungan minyak yang udah tersekresi di kulit gitu ya. Nah, terima kasih Bu Khadijah atas jawabannya. Tadi sudah dijelaskan secara rinci bahwa formulasi skincare itu berdasarkan tipe kulit. Tadi Bu Khadijah sempat mention nih bahwa pembuatan skincare itu sangat sulit menyatukan antara basis air dan basis minyak. Nah, pada zaman sekarang ini kan masih banyak sekali skincare yang mengandung bahan aktif seperti niacinamide, vitamin C, retinol. Nah, mungkin dari Bu Khadijah sendiri bagaimana sih caranya menyatukan air, minyak, dan zat-zat aktif lainnya agar mereka bisa bersatu dan aman untuk kulit kita? Oke, terima kasih Nabila untuk pertanyaan lanjutannya ya, perihal bagaimana tadi konsep kita memilih ya bentuk sediaan untuk memasukkan ya bahan-bahan yang berkhasiat tadi yang disebutkan, apakah tadi retinol ya, atau ada misalkan ada niacinamide, atau misalkan nanti ada vitamin C gitu. Nah, kita kembali lagi bahwa komponen-komponen yang memiliki manfaat yang baik ya untuk menjaga pemeliharaan kulit kita itu ada sifatnya, kalau kita istilah ilmiahnya ada yang polar, ada yang non polar, atau istilah bahasa awamnya ada yang larut di air, ada yang larutnya di lemak atau di minyak. Nah, jadi tinggal kita memilih nih, tadi kan ada bentuk sediaan yang hampir 100% itu air gitu ya. Terus ada bentuk sediaan yang sebagian ada airnya, ada sebagian minyaknya ya, sehingga nanti disatukan dengan adanya komponen emulgator yang bisa bersumber dari surfaktan, ada jenis lainnya yang misalkan polimer ya, misalkan polimernya bisa dari alam, misalkan yang jenisnya mungkin adik-adik JMKI atau sahabat-sahabat JMKI pernah melihat ya di bahan komposisi dari kosmetik yang digunakan, misalkan ada santan gam, itu salah satu bentuk polimer alami yang dipakai sebagai emulgator misalkan gitu ya. Nah, jadi bagaimana tadi memilihnya ya, jadi kembali lagi kalau misalkan bahan kita itu tadi misalkan niacinamide ya, niacinamide itu berapa Bila? B3. Oh iya, pintar ya. Jadi niacinamide itu B3 dan itu tergolong dari vitamin yang memang larut di air gitu. Nah, kebanyakan bentuk-bentuk sediaan yang digunakan untuk menghantarkan niacinamide itu bisa berupa toner. Toner itu kan isinya banyak airnya ya, hampir 100%. Kemudian bisa berupa serum. Nah, serum itu bisa niacinamide atau krim. Nah, krim itu kan masih ada porsi airnya. Jadi niacinamide bisa dilarutkan di bagian airnya. Jadi tidak mungkin nanti kita mendeliver atau menggunakan basis yang fully lemak gitu ya. Seperti tadi misalkan kita menggunakan petrolatum ya, seperti Vaseline itu untuk mengantarkan niacinamide, itu tidak mungkin. Nah, itu salah satu sederhananya ya logika untuk memilih bentuk sediaan dengan zat yang berkhasiat tadi ya, yang bermanfaat untuk mendukung pemeliharaan kulit kita. Atau contoh sebaliknya lagi, yang kalau niacinamide-nya larut air, nah sekarang misalkan retinol yang sekarang banyak ya di kosmetik itu menggunakan retinol. Nah, retinol itu kan kalau bahasa awamnya juga itu adalah vitamin, golongan dari vitamin A ya. Vitamin A dulu tuh kalau masa kecil gampangnya bedain vitamin larut lemak dengan vitamin larut air, itu tinggal singkatan ADEK ya, ADEK ya. Jadi A itu termasuk vitamin yang larut lemak. Nah, bagaimana kita ya sebagai formulator mengantarkan vitamin A atau retinol tadi ya, tentunya kita pilih ya basis komponen komponen kosmetik apa yang masih mengandung minyak gitu ya, yang dimana porsinya cukup banyak ya. Salah satunya tadi misalkan bisa krim gitu ya, krim itu ada minyaknya. Atau misalkan bisa berupa emulsion, sekarang kan sudah banyak tuh ya kosmetik sediaan yang menggunakan emulsi gitu ya sebagai bentuk sediaan akhirnya. Ataupun bisa berupa lotion ya, karena komponen lotion juga meskipun lebih banyak dominan airnya tapi tetap punya komponen minyaknya yang bisa kita titipkan untuk sebagai pelarutnya retinol, seperti itu. Bagaimana Bila dan teman-teman JMKI? Oke Ibu, tadi sudah dijelaskan bahwa niacinamide sama retinol itu memiliki sifat yang berbeda. Makanya seperti yang kita tahu bahwa di produk-produk skincare zaman sekarang itu tekstur
produk yang mengandung niacinamide dan tekstur yang mengandung retinol itu berbeda ya Bu. Seperti yang niacinamide itu lebih encer dibandingkan retinol yang lebih thick. Seperti itu karena basisnya juga berbeda. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, Bu. Silakan, Bu. Seperti yang kita tahu bahwa skincare itu merupakan sediaan yang seperti krim, salep, dan pasta. Nah, menurut Ibu sendiri apa kekurangan dan kelebihan dari masing-masing bentuk sediaan itu? Dan apakah ada dari bentuk sediaan itu tuh yang paling jarang diformulasikan dan dan kalau boleh tahu kenapa Ibu? Oke. Ya, terima kasih Mila. Tadi pertanyaannya menarik ya. Semua pertanyaan yang masuk ke tim ini kayaknya menarik semua ya. Ya, jadi tadi bagaimana bentuk-bentuk sediaan yang mungkin ada yang sering dilihat gitu ya, familiar, daily consuming gitu ya. Ada juga memang momen-momen tertentu gitu. Mungkin di awal sekali ada saya mention terkait dengan penggunaan jenis seperti salep gitu ya, pada kita nyebutnya gitu, karena isinya hanya mengandung petrolatum ya, seperti kita sering nyebutnya Vaseline. Nah, untuk misalkan kita ngomongnya di negara kita ya, negara kita tropis, seasonnya itu ya musim panas, kemarau gitu ya. Kemudian ada musim hujannya, atau di antara dua itu pancaroba ya. Kadang di dua musim di peralihan musim itu juga terkadang menginduksi kulit kita cepat kering gitu ya, karena dia kadang tidak begitu tinggi humidity-nya gitu ya, kemudian panas juga dan seterusnya. Nah, jadi terkait dengan bentuk-bentuk sediaan yang tadi ya, ada kelemahan dan kekurangan pasti ya dalam bentuk sediaan ataupun produk yang kita ciptakan gitu, sama sebagai manusia pasti ada keunggulan, ada kekurangannya. Namun ya kembali lagi bahwa penggunaan kosmetik itu per segmen. Ya, segmennya bisa dari tipe kulit, ya bisa tipe usia, ya jadi ada kosmetik untuk atau pemeliharaan kulit untuk bayi, untuk anak-anak, dewasa, maupun nanti ada yang untuk orang tua gitu. Karena kulit kita pasti akan berubah gitu ya. Kulit kita mulai dari kita baru lahir itu sangat tipis sekali stratum corneumnya, sehingga kita tidak boleh menggunakan kosmetik yang orang dewasa pakai gitu ya. Apakah sabunnya, krimnya gitu ya, kita kasih ke anak-anak yang misalkan bayi atau balita itu tidak boleh gitu ya. Kemudian apalagi misalkan untuk penggunaan kosmetik bayi gitu dipakai untuk yang dewasa nggak akan masalah, cuman tidak mendukung gitu ya kebutuhan kulit orang dewasa gitu, seperti itu. Contohnya seperti itu ya, ada segmen-segmennya. Nah, tadi ada disebut ada jenis gel, ada serum, ada pasta, ada salep dan seterusnya, banyak sekali, atau emulsi atau bentuk bentuk toner ya, bentuk lebih banyak kandungan airnya. Nah, maka kembali lagi bahwa dalam daily kita, keseharian kita itu, apalagi yang bekerjanya misalkan ada di ruang ber-AC ataupun di luar ruang ber-AC pun saat ini, selagi humidity-nya itu masih di bawah 100%, ya, di bawah 100%, pasti air yang dari kulit kita tuh akan lepas ke eksternal, ya, karena keseimbangan gitu ya di lingkungan kita ini, baik dalam diri kita maupun environment, lingkungan luar, itu akan selalu membuat sistem keseimbangan. Nah, karena kulit kita selalu mengandung air ya dalam dermis kita, maka kalau lingkungan kita lagi humidity-nya rendah, maka otomatis akan cepat keluar gitu. Nah, bagaimana kita mensubstitusi kehilangan air itu ya, salah satunya dengan menggunakan produk-produk pemeliharaan kulit ya, kosmetik yang memelihara kulit, skincare itu yang banyak mengandung air. Nah, jadi yang sering dipakai itu ya bentuknya gel, bentuk lotion, krim gitu nih. Jadi yang jarang kepakai itu ya malah tadi yang bentuknya salep gitu ya, karena terlalu berat. Kalau untuk keseharian kita yang di tropis ini malah menghasilkan tadi muka yang berminyak malah ya, karena kan kandungan lemak gitu ya, dengan kondisi yang panas tentu akan meleleh seperti itu ya, jadi malah nambah minyak dan nambah masalah gitu, jadi tidak pas. Jadi pastikan teman-teman sahabat-sahabat JMKI semuanya mengenali itu semua gitu ya. Nah, tapi kalau saya mention, kalau lagi ternyata pada main ke kutub nih atau ke negara yang punya season yang lagi winter, ya kalian harus siap-siap itu bawa bentuk salep gitu, yang petrolatum itu, yang bentuk Vaseline itu, guna tadi karena kita hidup di tropis yang belum terbiasa kulitnya ya dengan kondisi winter, tentu akan shock gitu ya. Dengan winter biasanya humidnya itu sangat turun sekali, sangat rendah gitu ya. Jadi harus kita lindungi kulitnya ya dengan tadi bahan yang oklusif ya, yang sangat menempel di kulit ya, contohnya tadi basis salep gitu.
Nah, jadi yang akan kita sering temukan itu keseharian kita ya paling krim, lotion, gel atau bentuk serum, bentuk toner gitu, mostly water base ya, kosmetik gitu. Tadi ada juga menyebutkan pasta. Nah, pasta itu kalau di dalam farmasi diistilahkan adalah sediaan yang semi solid dan mengandung banyak komponen partikel yang tidak terlarut. Contoh seperti pasta gigi, kita nyebutnya seperti itu karena banyak komponen mineral yang tidak larut di situ. Atau pasta yang mungkin teman-teman JMKI pernah gunakan itu seperti pasta untuk masker ya, seperti clay, pernah gunakan ya? Clay Ya mask gitu itu. ya, Bu. Nah, itu bentuk pasta dan itu tentu tidak digunakan sehari-hari. Itu paling berapa, misalkan seminggu sekali, itu pun di rumah gitu ya, nggak terlihat gitu. Seperti itu. Jadi ada porsinya masing-masing bila, jadi kapan menggunakan pasta, kapan hanya menggunakan tadi ya bentuk salep gitu ya, hanya memang momen tertentu. Jadi sehingga yang gencar di pasaran itu ya bentuk-bentuk tadi yang water base ya, watery, untuk terutama di masa-masa ataupun di area tropis seperti ini, seperti itu. Nah, mungkin kalau yang punya pengalaman ya, saya pribadi misalnya waktu itu di Jepang juga memang ketika masa winter itu akan banyak produk base seperti salep gitu ya, Vaseline itu akan banyak di market gitu. Karena ya memang kebutuhannya lagi banyak gitu, seperti dibutuhkan. Jadi nanti kalau misalkan udah berubah seasonnya, misalkan summer gitu ya, nanti kosmetik yang dipajang tuh udah beda lagi tipenya gitu. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Jadi senangkap saya, sebenarnya di Indonesia ini yang paling jarang ditemui adalah bentuk sediaan salep, karena di Indonesia sendiri beriklim tropis yang mana kita lebih membutuhkan hidrasi yang lebih. Makanya kita di Indonesia ini paling banyak dijumpai dalam bentuk sediaan gel maupun lotion gitu ya, Bu. Oke. Kemudian Ibu, tadi sempat di-mention bahwa skincare itu tuh ada plot-plotnya gitu kan. Nah, tadi sempat di-mention bahwa skincare yang untuk orang tua itu tidak boleh dipakai untuk bayi, begitupun sebaliknya. Nah, kalau berdasarkan skin type sendiri nih Bu, apakah bisa skincare yang diklaim untuk kulit berminyak dipakai untuk kulit kering dan sebaliknya gitu, apakah bisa Ibu? Oke, tambah menarik ya pertanyaannya, ya benar ya. Jadi bagaimana, apakah ya tadi penggunaan produk skincare yang sebenarnya sudah diberi label ya, diberi petunjuk di kosmetiknya biasanya seperti itu, bahwa kosmetik ini atau misalkan lotion ini atau sediaan ini itu untuk kulit yang tipenya berminyak misalkan ya, atau tipe yang normal atau tipe yang kering. Nah, tadi seperti di awal sekali saya sampaikan bahwa masing-masing tipe kulit ada yang berlebih, ada yang mengalami kekurangan. Nah, ketika formulator atau suatu perusahaan gitu ya mengeluarkan produknya dan memberikan label misalkan tadi untuk misalkan segmen kulit yang kering, nah maka mereka akan menambahkan komponen di formula kosmetiknya itu, dilebihkan dari sisi apanya yang hilang dari atau yang kurang dari kulit yang kering itu. Jadi tentu yang kulit kering itu elemen hidratnya ya, kalau elemen waternya atau elemen dan juga bagaimana mempertahankan elemen air atau hidrat pada kulit itu tetap terus bertahan. Maka komponen formulanya itu akan berbeda dengan komponen formula yang ditujukan untuk produk untuk kulit yang berminyak. Nah, jadi kalau untuk komponen formula untuk kulit yang kering tadi itu akan cenderung banyak komponen humektannya atau emoliennya, plus juga ada komponen oilnya. Biasanya oilnya sekarang itu misalkan oil-oil natural yang memang sifatnya juga bisa meningkatkan hidrasi. Misalkan ada almond oil misalkan ya, atau bisa juga yang paling juga sering dipakai itu ada olive oil misalkan ya, atau jenis-jenis butter, bukan butter untuk kue ya tapi misalkan ada yang menggunakan cocoa butter atau shea butter, itu ya sekarang juga populer. Itu akan sering ditambahkan pada kosmetik untuk orang-orang yang kulitnya tipenya kering ya, tadi karena mekanismenya itu kosmetik bisa menghidrasi kulit yang kering, ditambah lagi komponen di dalam kosmetiknya itu juga mengandung komponen yang bisa mempertahankan layer permukaan luar kulit yang tadinya udah dihidrasi itu nggak lepas lagi. Karena kan tadi kita tahu ya bahwa eksternal lingkungan kita tuh humidnya pasti di bawah 100. Jadi meskipun udah dihidrasi itu kalau nggak dilapisi lagi itu lepas lagi.
Nah, maka dari itu ada elemen yang membuat misalkan di kosmetik yang untuk kulit kering itu bisa nambahin polimer, bisa polimer alami ya, bisa tadi kita sebutkan tadi jenis-jenis gam-gam ya, santan gam ya, atau jenis polimer misalkan jenis CMC atau ada jenis yang lainnya gitu ya, polimernya guna untuk melapisi kulit gitu supaya tidak cepat lepas hidrasi yang sudah diberikan. Atau bisa juga ditambahkan tadi komponen oil tadi juga bisa menjadi lapisan yang bisa mempertahankan hidrasi kulit, hidrat pada kulit gitu ya. Nah, jadi sehingga kalau kita pakai itu kosmetik yang digunakan untuk tipe kulit yang kering, maka itu akan menimbulkan masalah pada kulit yang berminyak. Kenapa? Karena dia kan kandungannya komponen lemak oilnya pun juga banyak untuk untuk kosmetik yang kulit kering gitu ya. Jadi sedangkan di kulit yang berminyak itu yang berlebih apa? Komponen minyaknya. Ya, komponen minyaknya yang di kulit tipe yang berminyak gitu ya. Dia sekresi minyaknya berlebih sehingga secara kondisi kulit pun itu dia akan lebih mempertahankan hidrat kulit karena kan sudah terlapisi ya sama lapisan minyak itu ya, sehingga hidrat pada dalam kulit itu juga tidak akan mudah lepas. Yes, tapi masalahnya minyak itu bisa menjadi sumber bakteri juga. Kenapa? Ketika minyak itu teroksidasi ya, pecah minyaknya, lisis, itu akan menimbulkan, bisa men-trigger kulit kita kan terpapar sama lingkungan ya, itu jadi bisa media tumbuh bakteri sehingga nanti bisa menimbulkan apa? Akne misalkan ya, ataupun bahkan ya paling tidak pun infeksi bisa komedo bermasalah gitu ya, bisa komedo. Nah, jadi untuk yang kondisi kulit yang berminyak tersebut, maka proses cleaning terhadap oilnya yang perlu ini. Maka biasanya komponen surfaktan pada kosmetik yang digunakan untuk kulit berminyak itu relatif lebih tinggi. Kenapa? Guna untuk mendistrap lapisan minyak pada permukaan kulit yang akibat tadi ya berlebihnya sekresi minyak pada kulit gitu. Nah, sehingga itu akan cukup berbahaya misalkan kalau komponen kosmetik yang mengandung sedikit porsinya lebih banyak ya surfaktannya ataupun media pembersih itu dipakai pada kulit yang kering, itu akan menambah iritasi biasanya gitu. Nah, tapi juga tadi saya sampaikan untuk kulit yang berminyak pun bukan berarti tidak dijaga keseimbangannya, tetap kulit berminyak perlu adanya hidrasi juga gitu ya Bila ya. Jadi memang masing-masing kulit itu pada disesuaikan komponen eksipien, kita nyebutnya eksipien ya, atau bahan tambahan dalam kosmetik atau formula kosmetik itu sesuai kebutuhan kulit. Maka itu jangan kaget gitu ya kalau misalkan sediaan obat gitu ya, misalkan basis obat yang berupa krim atau basis obat berupa gel itu sangat simple ketimbang basis krim ya ataupun gel misalkan ya, untuk tujuannya kosmetik itu berbeda. Karena kalau obat tujuannya untuk terapi yang hanya fokusnya itu obat itu bisa masuk ke area target sakitnya gitu ya, misalkan untuk meredakan nyeri misalkan hanya fokus di situ, tidak fokus pada kulitnya bakal gimana itu nggak mikirin, jadi nggak ada tambahan apa-apa. Tapi kalau untuk kosmetik kan gunanya untuk memelihara struktur kulit gitu ya, memelihara misalkan ada kecerahan kulit, jadi akan banyak banget komponen yang dimasukkan di sana gitu. Jadi termasuk juga kulit ini kurangnya apa, akan ditambahin elemen lebih banyak di situ, yang kurangnya kulit tipe kering misalkan atau tipe kulit yang berlebihan minyaknya, maka bagaimana cara menghilangkan minyaknya? Yaitu caranya itu dengan adanya elemen pengemulsi. Jadi pengemulsi di permukaan kulit langsung gitu ya, itu kerjanya biasanya ya jenis-jenis surfaktan seperti itu. Bila sudah menjawab atau masih ada yang tertinggal ya, boleh diingatkan. Oke, baik Bu. Tadi senangkap saya kalau kulit berminyak itu harus sering-sering cuci muka, harus sering-sering dibersihkan karena nanti takutnya menimbulkan bakteri seperti itu ya Bu. Dan kan seperti yang kita tahu bahwa cuci muka itu maksimal 2-3 kali dalam satu hari. Nah, itu apakah ada solusi terkait permasalahan kulit berminyak Ibu, untuk membersihkannya seperti apa, atau mungkin dibersihkan dengan apa, atau setelah dibersihkan kita harus pakai apa seperti itu Bu?
Oke, good question Bila. Ya terkait dengan kulit berminyak ya. Mungkin dari sisi farmasinya sebelum kita ngomongin penggunaan kosmetik itu atau sediaan luar, kita perhatikan lagi kalau kita orang-orang yang punya tipe kulit yang cepat eksekresi minyaknya itu berlebih gitu ya, kulitnya mudah sekali shiny ya karena berminyak, itu maka perhatikan dulu juga pola hidup ya, terutama pola makan juga ya, hindari makanan-makanan yang tinggi kolesterol atau banyak minyaknya gitu ya, karena selain misalkan masa-masa misalkan pertumbuhan biasanya gitu ya, keseimbangan hormon juga belum baik gitu, jadi perhatikan pola makannya, mungkin lebih perbanyak sayur-sayuran, buah-buahan, itu juga membantu nanti mengendalikan sekresi minyak yang berlebihan dari dalam. Nah, sedangkan kosmetik itu pendekatannya adalah pemeliharaan dari luar. Nah, tadi seperti pertanyaannya Bila ya, terkait dengan bagaimana nih mengantisipasi ataupun mengatasi ya kulit-kulitnya, tipe kulit yang berminyak, di mana kondisi kulitnya itu cepat banget berminyaknya gitu. Nah, tadi bagaimana konsiderasi terkait dengan mencuci wajah gitu ya, ada batasannya. Nah, jadi pembatasan pencucian wajah secara tradisionalnya ya, karena biasanya melibatkan sabun, yang dimana sabun itu tadi mulai dari pH-nya mungkin lebih basah gitu ya, dan sedangkan pH basah itu juga akan mendisrupt struktur stratum corneum kita gitu ya, akan merusak stratum corneum, keseimbangan kulit kita gitu ya, akan menimbulkan iritasi. Juga kandungan surfaktan dalam pembersihan itu gitu ya, karena itu juga adanya maksimal berapa kali durasinya. Nah, sekarang ini juga kita sudah mengenal bahwa untuk membersihkan wajah tidak selalu menggunakan air, sabun seperti itu ya. Jadi kita tidak selalu seperti itu, kita bisa tetap membersihkan wajah kita tanpa menggunakan air. Apa contohnya? Sudah ada kosmetik pembersih yang berupa lotion juga, atau yang seperti milky lotion gitu ya, karena itu isinya selain adanya surfaktan yang lebih sifatnya mild ya, surfaktan yang bisa mengemulsikan minyak pada permukaan kulit kita ya, dan tapi dia juga punya komponen yang sudah dimasukkan di dalam sediaan itu, komponen emollient dan juga penghidrat gitu. Jadi ketika meskipun lapisan kulit yang tadi ditutupi minyak misalkan, dan juga mungkin sebagian kulit matinya juga terangkat gitu ya, stratum corneumnya juga akan sebagian terlarut seperti itu, tapi akan segera disubstitusi oleh kandungan lotion tadi yang adanya misalkan ada barangkali ditambahin allantoin, atau ada komponen hyaluronatnya misalkan, atau kandungan protein yang ada di dalam sediaan itu juga sebenarnya ya, yang bisa membantu untuk mengembalikan kondisi kulit itu tetap terjaga hidratnya gitu. Jadi masalah soal cuci wajah itu tergantung dari kosmetik pencuci ya, cleaning kosmetiknya itu sebenarnya mengandung komponen apa aja gitu. Jadi kalau misalkan hanya sabun itu justru akan beresiko ya, jadi merusak struktur kulit kita. Jadi perhatikan lagi komponennya, apakah komponen yang kita pakai yang di kosmetik itu tadi kembalikan komponen kulitnya yang saling mensubstitusi atau tidak, seperti itu konsepnya. Oke, berarti bentuk sediaan lotion seperti milk cleanser itu selain mengcleanserkan, membersihkan muka, tapi juga menghydrating muka gitu ya, Bu? Betul. Oke. Kalau kulit berminyak kan lebih sering cuci muka. Nah, apakah untuk kulit kering itu malah jarang cuci muka, atau harus tetap cuci muka atau membersihkan muka agar secara nggak langsung kan kulit kering itu kan lebih kering ya, Bu, daripada kulit berminyak. Nah, kalau cuci muka otomatis kan tambah kering lagi nih. Apakah porsi cuci mukanya itu dikurangi atau bagaimana, Ibu, untuk kulit kering sendiri? Ya, betul. Nah, sekarang untuk giliran kulit keringnya ya. Jadi kulit kering bukan berarti juga menghindari cuci muka ya, karena selagi wajah kita terekspos dengan kondisi dengan luar ya, yang penuh dengan debu, apalagi habis bekerja di luar ruangan gitu, ataupun dalam ruangan juga kita tanpa sadari juga banyak debu yang menempel di kulit kita. Tentu ada requirement ya untuk tetap membersihkan wajah kita gitu. Nah, termasuk juga untuk kulit yang kering. Nah, kulit kering itu sendiri juga perlu dibersihkan dalam secara periodik dalam sehari, misalkan tentu tidak sebanyak tidak diperbolehkan ya sebanyak kulit normal tentunya, karena memang kondisi kulitnya juga sudah sensitif gitu ya, sudah rentan dengan iritasi, maka
bersihkanlah kulitnya ya, pada kondisi memang kalau memang kita merasakan atau sudah melakukan aktivitas luar ruangan dan cukup lama, maka pada saat kita sudah biasanya itu kan ada rasa tidak nyaman ya kita sendiri ya, kita bisa membersihkan kulit kita dengan pembersih yang memang tipe-tipe pembersihnya itu sangat-sangat jauh dari potensi iritasi. Pastikan tidak mengandung misalkan tadi ya anionic surfaktan ya, tapi misalkan tadi ada SLS yang sering banyak digunakan karena itu juga sumber iritasi yang potensinya besar. Meskipun tidak semua orang akan mengalami iritasi, tapi untuk kulit yang sudah kering, sensitif, itu jauh lebih besar potensi terjadinya iritasi gitu ya. Jadi saya tidak mengatakan pasti iritasi, tidak, tapi potensinya besar gitu ya. Jadi lebih baik menghindari penggunaan surfaktan ataupun menggunakan sabun konvensional bar soap itu ya, karena bar soap itu dibuatnya dari menggabungkan lemak ya, misal dari palm oil dan ditambah dengan biasanya itu NaOH ya dulu itu. Nah itu sehingga sabunnya itu sangat basah. Nah itu sangat beresiko sekali, nggak hanya untuk kulit yang sudah kering atau sensitif, kulit normal pun kita hindari penggunaan itu sabun yang terbuat dari bahan tadi ya, cuman mengandung NaOH dan lemak atau dari oil ya. Nah jadi gunakanlah pembersih wajah yang di dalamnya itu mengandung komponen yang surfaktannya lebih seperti katakanlah misalkan surfaktan yang non ionik. Apa aja sih yang non ionik itu? Coba Bila tahu nggak? Kurang tahu Bu, mungkin Ibu bisa menjelaskan. Oke. Ya surfaktan yang non ionik itu cukup banyak ya. Jadi misalkan kita sering mendengar adanya turunan misalkan polisorbat, ada tulisannya macam-macam ya. Kalau di dalam kosmetik itu ada yang menuliskan polisorbat, polisorbitan ya, ada yang PEG berapa gitu ya, ada PEG bla bla bla, ester apa gitu ya, banyak ya. Nah itu tipe-tipe surfaktan yang sifatnya non ionik dan jauh lebih mild biasanya gitu ya. Atau bahkan kalau misalkan untuk ada itu khusus untuk pembersih wajah, misalkan tipenya kulitnya udah kering, sangat sensitif gitu ya, itu tentu pasti sudah tidak pakai surfaktan yang sifatnya sintetik. Biasanya sudah dipilih surfaktan yang alami biasanya Bila. Misalnya surfaktan alami itu apa gitu, misalkan ya, misalnya bisa dari komponen soya, biasanya turunan dari kedelai ya, jadi bisa dipakai dari situ ya, lecitinnya ada di situ gitu, ataupun biasanya juga mengandung dari aloe vera biasanya ya, dari tanaman seperti itu tuh bisa dimanfaatkan untuk bahan-bahan untuk pencuci wajah, pembersih gitu ya. Nah jadi teman-teman harus aware nih dari sekarang, baca tuh komponennya gitu ya. Jadi kalau misalnya coba pelajari komponen di dalam kosmetik tuh banyak sekali, dan cara mengetahui komponen apa sih yang paling banyak. Nah di BPOM itu sudah ada regulasinya, setiap komponen yang porsinya banyak di dalam kosmetik itu selalu ditulis di depan. Makanya nanti teman-teman JMKI selalu kalau komposisinya tuh di awal tuh pasti water atau air. Nanti diikuti apa? Nah, nanti bisa dilihat diikuti apakah ada di situ SLS atau apa. Nah, di situ nanti pastikan kalau kita adik-adik teman-teman JMKI sudah tahu kulitnya sangat sensitif, maka hindari yang surfaktan yang tadi gitu ya. Sederhananya. Oke, apalagi? Sudah terjawab? Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa kulit kering itu juga butuh cleansing, tapi dengan proporsi atau porsi yang lebih sedikit dibandingkan kulit berminyak ya Ibu. Betul. Oke, tadi kan kita cuma mention kulit berminyak, kulit kering, berminyak, kering, berminyak, kering. Yeah. Nah, untuk kulit normal sendiri nih Bu, apakah perlu perawatan khusus atau apakah karena dia kulit normal ya sudah nggak perlu perawatan? Iya, iya. Oke, nah sekarang untuk komunitas kulit normal nih ya. Jadi kita nggak melupakan komunitas kulit normal. Dari tadi kita ngomongin yang kurang dan yang berlebih ya, Gibina ya. Nah sekarang bagaimana kulit yang berimbang? Nah kulit yang berimbang juga jadi PR, tetap harus memelihara keseimbangan kulitnya. Kenapa? Karena faktor eksternal itu akan sangat mempengaruhi kesehatan kulit kita. Bisa jadi saat ini kulit kita normal, tapi kedepannya perubahan cuaca yang ekstrim, perubahan lingkungan ataupun polusi yang ada di tempat kita, misalkan kita atau terekspos dengan UV misalkan
juga pada saat momen tertentu cukup tinggi misalkan, itu bisa ngerubah karakter kulit kita juga gitu ya. Bisa jadi tadi normal berubah bisa menjadi kering misalkan, atau memang pada masa hormonalnya juga berubah gitu ya, yang tadinya kering malah jadi oily kulitnya, itu bisa berubah. Nah jadi tetap kulit normal tetap harus memelihara kebersihan kulitnya. Tetap catatannya juga hati-hati, jangan sampai karena salah penggunaan kosmetik kulitnya berubah. Nah, gimana maksudnya? Nah, misalkan teman-teman yang punya kulit normal karena tadi saking mau menjaga higienisitas kulitnya gitu ya, terlalu sering mencuci wajahnya dengan ternyata komponen sabun pencuci wajahnya itu tipenya yang cukup harsh, cukup strong pembersihnya. Nah, jadinya kan akhirnya kulit yang sudah lapisannya cukup baik gitu ya, stratum corneumnya bisa menjaga keseimbangan, tidak mudah melepaskan air gitu ya, bisa menjaga kandungan air di dalam kulitnya, kemudian mekanisme enzim di dalam kulitnya baik, proses pergantian yang kulitnya baik, karena selalu menggunakan kosmetik yang strong, mengandung misalkan surfaktan gitu yang cukup kuat. Tambah lagi tuh suka sekarang kan pada mau wajahnya brightness tuh. Ya, suka eksfoliat, hati-hati loh, struktur stratum corneumnya akan rusak keseimbangannya. Itu bisa menyebabkan kulitnya jadi kering, mengiritasi gitu. Nah, hati-hati yang kulit normal ya. Jadi jangan merasa aman gitu ya dengan kulit normal, saya bebas memilih kosmetik, bebas menggunakan kosmetik pemeliharaan gitu ya, skincare apa aja, enggak. Jadi tetap hati-hati. Kalian harus pastikan misalkan sabun pencuci wajahnya sudah mengandung surfaktan yang cukup misalkan strong tadi ya, katakanlah ada SLS-nya misalkan. Kemudian nanti untuk krimnya jangan sampai ada yang mengandung eksfoliat yang lebih gitu ya. Nanti lotionnya, nanti tonernya gitu, jangan bertimpal-timpal, itu yang bisa mengikis stratum corneum kita gitu. Jadi hati-hati juga seperti itu ya, penggunaan kosmetik untuk kulit normal. Jangan rubah kulit kalian karena salah penggunaan kosmetik seperti itu. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa dengan tipe-tipe kulit yang berbeda, perawatan berbeda, dan tentunya dengan tipe kulit yang normal tidak boleh kurang aware ya Bu, ya, karena betul. nanti bisa merusak kulitnya sendiri. Karena kalau tipe kulit normal tuh kayak udah aman dibandingkan tipe kulit berminyak dan kulit kering yang butuh perawatan khusus, tapi kulit normal ini juga perlu dijaga agar kesehatannya juga tidak berkurang. Betul. Terima kasih kepada Ibu Khadijah telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah menambah insight baru dari episode kali ini? Tentunya skincare merupakan hal penting bagi kehidupan kita, karena kita juga perlu menjaga kesehatan kulit. Nah, nantikan episode-episode selanjutnya pada podcast Hijaya. Saya Salsabila Safa izin pamit undur diri. Salam sehat, salam JMKI. Sampai jumpa.